Selamat pagi anak-anak Miss. Kita akan belajar seni budaya. Sebelum itu mari kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Nah, kita akan belajar tentang bernyanyi secara unisono. Apa itu? Bernyanyi secara unisono tidak bisa dilakukan seorang diri, tetapi harus dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Dibutuhkan kerjasama agar suara ditimbulkan menjadi harmoni. Nah, bernyanyi secara unisono bisa dipraktekkan dengan menyanyikan lagu daerah. Beberapa contoh lagu daerah misalnya, yang pertama, Angin Memiri dari Sulawesi Selatan. Yang kedua, Bole Lebo dari Timor. Yang ketiga, Bungong Jompa dari Nanggroe Aceh, dan banyak lagi. Nah, teknik vokal dan organ suara manusia. Di sini ada dua ya, teknik vokal dan teknik penampasan. Teknik vokal adalah cara memproduksi sesuatu yang baik dan benar. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar atau menonton pencarian bakat di televisi. Istilah-istilah dalam teknik vokal sering kita temukan pada komentar dewan juri. Istilah itu antara lain kejelasan ucapan, kebenaran pemenggalan, baru sikap dalam bernyanyi. Nah, di sini ada arti istilah tersebut. Yang pertama, artikulasi. Yang kedua, frasering. Yang ketiga, intonasi. Nah, dalam teknik vokal yang di antara tiga ini Miss akan menjelaskan apa artinya. Yang pertama, artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Nah, yang berikutnya tentang frasering. Frasering ini adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, berikutnya intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dicangkau dengan tepat. Jadi dia harus tahu tinggi kah, rendah kah, sedang kah. Harus tahu itu supaya bisa mencapainya atau mencangkalnya. Nah, berikutnya teknik pernapasan. Pernapasan dalam teknik vokal dikelompokkan menjadi tiga, yaitu seperti berikut. Yang pertama, 1. Pernapasan dada, 2. Pernapasan perut, dan ketiga pernapasan diafragma. Nah, pernapasan dada dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Jenis pernapasan ini bisa dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun, kelemahannya sang penyanyi akan mudah kehabisan napas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Nah, yang kedua, pernapasan perut. Dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara yang sangat keras, namun tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Nah, yang ketiga, pernapasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, maka rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volumenya menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan napas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Dalam pernapasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma, lalu dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Terima kasih.